Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mengkaji tentang ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Sebagai daerah yang dihuni beberapa populasi, komponen ekosistem dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik. Komponen ini merupakan anggota dari ekosistem yang berupa makhluk hidup, misalnya mikroorganisme, jamur, protista, tumbuhan, hewan, dan manusia. Dalam lingkungan ini, terdapat hubungan-hubungan antar organisme yang saling menguntungkan maupun merugikan. Bahkan terjadi persaingan dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Mutualisme yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contoh, bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan, kupu-kupu dengan bunga, dan sebagainya. Komensalisme yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Jadi salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Contoh lainnya adalah ikan hiu dan ikan remora. Parasitisme yaitu hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Bila salah satu organisme hidupnya tergantung pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Contoh parasitisme: Plasmodium dengan manusia, cacing pita dengan sapi, dan benalu dengan pohon inang. Predasi yaitu hubungan antara mangsa dan pemangsa. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contohnya adalah harimau dengan mangsanya kijang.
Komponen abiotik adalah komponen benda tidak hidup. Keberadaan komponen ini hampir tidak mempengaruhi secara langsung keberadaan dan penyebaran organisme tertentu. Adapun contoh komponen abiotik adalah suhu, air, kelembapan, angin, pH, garam-garaman, mineral, topografi, dan energi. Di bumi terdapat berbagai macam ekosistem. Secara garis besar, ekosistem dapat dibedakan menjadi ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem buatan. Ekosistem darat. Ekosistem ini berlangsung di daratan dan berpengaruh dengan keadaan tanah, iklim, kelembapan, curah hujan, dan pancaran sinar matahari. Adapun berdasarkan letak geografis, ekosistem darat dibagi menjadi 6 bioma, yakni gurun, padang rumput, taiga, tundra, hutan gugur, dan hutan hujan tropis. Ekosistem perairan. Ekosistem perairan dipengaruhi oleh pancaran cahaya matahari, substrat, dan jumlah materi terlarut. Jika kandungan garam terlarut sedikit, maka ekosistem dikenal sebagai perairan tawar. Dan bila kadar garam tinggi, dikenal sebagai ekosistem laut. Adapun contoh ekosistem air laut adalah ekosistem laut, pantai, estuaria, dan terumbu karang. Sementara ekosistem air tawar adalah danau dan sungai. Organisme yang hidup di air dapat dibedakan menjadi plankton, nekton, neuston, perifiton, dan bentos. Terakhir adalah ekosistem buatan. Ekosistem ini diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, akuarium, tambak, peternakan, dan ladang. Kelestarian ekosistem akan rusak dan terganggu dapat diakibatkan oleh bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, pemanasan global, angin topan maupun badai. Selain itu, kerusakan ekosistem bisa juga diakibatkan oleh keserakahan dan ulah tangan manusia sendiri, seperti pencemaran lingkungan, penebangan pohon secara berlebihan, kebakaran hutan, limbah industri, dan lain-lain.
Mencegah kerusakan alam adalah tanggung jawab kita semua. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya bencana alam dan pencemaran lingkungan. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan di sungai, menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi, tidak membuang limbah pabrik ke laut untuk mencegah pencemaran air laut dan biota laut dapat terjaga, dan mengatasi eksploitasi alam secara berlebihan. Manusia akan menyadari bahwa alam adalah rumah yang paling penting. Kelestariannya adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari diri kita sendiri, maka selanjutnya orang lain pun akan mengikuti.